sejauh ini investor tidak mau masuk karena sosial garansinya rendah. Artinya mereka mau datang, cuman udah diminta dulu. Itu Wonosobo udah terkenal tuh. Saya bilang, cobalah ini dibersihkan nama kita. Oke, masih bersama dengan Serasi Semangat Rakyat Beraksi edisi podcast. Kita lanjut pembicaraan kita dengan Mas Ilvan Kaukab. Waduh, ini luar biasa ya. Terus kalau wisata gimana Mas? Saya melihat ada perkembangan signifikan, tapi justru tempat wisatanya ya seperti itu saja. Tetapi ini kok mulai menarik, bermunculan banyak sekali homestay, banyak sekali. Saya kira hotel ya hampir 1 tahun itu muncul walaupun kecil. Bahkan yang ini Davam kan cukup lumayan, Harvest cukup lumayan. Kalau Mas Ilvan melihat perkembangan sektor wisata kita dengan tumbuhnya homestay dan hotel itu seperti apa Mas? Yang lagi happening kan Davam sama Form One ya. Jadi 2 hotel ini yang kemudian mencuri hati konsumen untuk mereka singgah ke Wonosobo. Krishna tidak, Surya Asia. Dulu pemain-pemain lama malah tidak. Saya dulu pemain homestay juga 2013 dan di kota Wonosobo itu cuma 4. Sekarang berapa? 100, 200, 300 ada. Dulu tuh booking itu udah sampai kita close gitu. Karena saya cuma punya 6 kamar. Nah sekarang saya pun menutup karena mulai banyak di area Dieng. Dulu kan dia nggak ada. Ya. Cuman ya apa ya, mengedukasi pemain-pemain itu yang ya saya nggak mengatakan kurang ya, tapi pemain-pemainnya kan rata-rata homestay kan itu kan wilayahnya UMKM lah di sana, beda dengan hotel-hotel Davam. Tapi banyak orang yang kemudian tidak puas dengan mungkin kebersihan, gitu-gitulah, pelayanan. Nah itu yang harus diedukasi para pemain homestay atau ya penginapan-penginapan kelas melati gitu. Memang dengan menggeliatnya banyaknya homestay itu karena kita nggak memungkiri karena sosial media, bagaimana terekspos yang secara terus-menerus tentang mungkin ada perkebunan, mungkin ada sunrise, ada tempat-tempat baru. Nah, cuman banyak juga yang kemudian seperti wisata latah. Jadi desa ini membuat apa, semuanya ikut-ikutan buat tempat selfie lah, tempat apa. Jadi saya melihatnya kok cuma gitu-gitu doang ya. Jadi orang datang memang sih ada geliat pariwisata, tetapi sebenarnya untuk penyumbang ke PAD itu kecil sekali. Penyumbang PAD sih. Iya. PAD pendapatan asli daerah Wonosobo. Dari sektor wisata. Dari sektor wisata kecil sekali. Yang kita nggak bisa mengukur itu karena tapi kan multiplier efeknya besar. Iya, yang kita nggak bisa mengukur itu karena kalau kita ngomong pariwisata itu kan hubungannya dengan orang beli, kan orang beli makan, kuliner. Cuman kita itu baru 0,6 malam lama tinggalnya. Coba kalau sampai 1 gitu. Kenapa tidak ada 1? Karena lokasinya ya itu saja, dia yang udah selesai gitu. Makanya kita di program yang 5 tahun Bupati ini akan coba mendesain 5 Dieng baru. Artinya tempat-tempat selain Dieng mana sih gitu. Tempat-tempat selain Dieng itu mana gitu. Jadi ya harapannya itu tidak hanya ke Dieng tapi habis ke Dieng kemana? Ke sini. Punya banyak pilihan. Ya, kayak Bedangkah juga lagi kita garap gitu, Wadas Lintang gitu. Jadi biar mereka itu memiliki opsi yang luas, seperti kita ke Batu, ke Malang, habis ini kemana? Sana ada. Sehingga tingkat huniannya itu sampai 2, 3 gitu-gitu. Kita kan sampai 0,6, jadi orang udah bingung, ya udahlah pulang gitu. Jadi tingkat huniannya kecil sekali. Tapi memang infrastruktur kita belum mendukung ya. Sangat infrastruktur, apalagi kayak WC yang paling minimal lah. WC itu kalau kita ke Dieng itu parah sekali gitu. Persis kayak di Cina, di India kan juga kayak gitu. Jadi kalau kita lihat India yang mungkin filmnya keren-keren atau mungkin China yang filmnya bagus, tapi kalau tempat-tempat wisata mereka, bahkan mereka contohnya tembok Cina lah ya, kan tampak gagah tanpa ini, tapi infrastruktur untuk kebersihan juga minim sekali. Apalagi India Taj Mahal lah tampak mewah ya.
tapi infrastruktur. Ya kita tidak akan melihat terus ya podo kono yo kayak gitu, enggak. Tetapi bagaimana Wonosobo itu mengembalikan seperti dulu kan saya sering lihat bule jalan-jalan di kota. Sekarang kan udah hampir tidak pernah. Ya ada memang. Karena untuk turis asing sekarang udah minim sekali. Jadi kita untuk fasilitas umum yang mendasar itu terutama toilet itu kurang sekali. Makanya kita lagi menggagas di Mandala itu toilet bersih ya mungkin 20 sampai 50 lah. Nanti Toilet sebagai bersih. toilet bersih. Jadi ada toilet kering, toilet basah. Toilet kering kan untuk yang ya mungkin bule gitu kan nggak suka yang pakai air basah. Nah, itu harus disediakan. Cuman kita kadang menjaganya yang kurang gitu. Keinginan kita menjaga infrastruktur apa ya tempat-tempat publik itu kurang memiliki gitu, dan sangat lemah tidak seperti di Australia kan di Singapura kan dikit-dikit denda kan, merokok denda, permen karet denda, jadi banyak denda gitu. Di kita kan pemantauannya kurang dan juga kultur kita tuh masih. Kalau di Bali kan kulturnya udah kita tuh daerah wisata, jadi hampir semua orang tuh sadar wisata. Oke. Jadi nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh kayak nutuk gitu ya. Kita tempe kemul misalnya waktu aja di dia ada acara jadi 5.000. 5.000. Saya pernah juga gitu. Kalau tadi sisi ekonomi wisata gitu, saya ingin Mas Ilvan, karena kita di desa, basis kita bahkan adalah agraris pertanian, 236 desa. Nah, desa ini perlu dikembangkan, perlu ditingkatkan sebagai daya dukung basis ketahanan pangan kita, ketahanan sosial kita ada di sana. Bahkan PDRB, penyumbang PDRB terbesar Mas, dari sektor pertanian. Mas Ilvan, melihat sektor pertanian di Wonosobo agar mampu mendukung sektor wisata, mendukung sektor ekonomi, seperti apa Mas? Nyata Mas. Iya, pertanian. Makanya gini, saya itu mencoba untuk bukan menjembatani ya, akan mencoba mendesain skema bagaimana petani-petani itu punya orang tua asuh di tingkat paling rendah di desa. Makanya di situ peran pemerintah desa itu sangat penting gitu. Nah, siapa yang bisa melaksanakan? Ya, desa kan punya BUMDes misalnya. Oke. BUMDes bisa dimanfaatkan sebagai bapak asuh untuk para pelaku ekonomi di tingkat desa. Misalnya ada padi. BUMDes lah yang nanti akan mengkolek, kemudian mereka yang akan menjualkan. Dan seperti itu. Makanya kemarin juga di misi Bupati saya agak menekankan coba deh peran BUMDes diperankan maksimal karena dia badan usaha yang paling menyentuh di masyarakat desa. Dan itu punya pemerintah gitu loh. Jadi selama ini UMKM atau entah itu dari pertanian dari manapun, pertanyaannya adalah gimana cara melempar barang. Yang paling penting kan di pemasarannya. Mereka mungkin bisa buat ini, buat itu bisa. Pertanian juga sama, bisa memproduksi. Tapi bagaimana menjual dengan harga yang pantas. Artinya bukan yang murah, bukan juga yang tinggi banget. Artinya yang pantas dan mereka bisa hidup dari situ. Nah, karena selama ini itu banyak petani yang misalnya nih lagi musim kubis, nggak laku sampai nggak dipanen. Oke. Kentang sih pasarnya sudah ada ya, tapi banyak petani-petani yang bahkan Lombok yang kadang tinggi sekali, cabai kan ada tinggi sekali, tapi kadang ada yang sama sekali mereka mau panen aja wegah gitu kan, harganya sangat murah. Nah, di sini ada badan usaha yang bisa mengakomodir itu. Makanya saya di tahun ini harapannya BUMDes itu akan semua desa ada. Kan baru 70 dari 236 itu baru 70 yang mulai aktif. Jadi saya udah menyampaikan ke Pak Bupati bahwa ini harus menjadi bapak asuh untuk semua perekonomian di tingkat desa. Entah itu UMKM, entah itu misalnya ada yang keripik, makanan kecil, entah itu pertanian. Kalau mereka masih kesulitan untuk melempar produknya, peran BUMDes di bawah tangan pemerintahan desa itu pelan sekali ya BUMDes perkembangannya ya. Karena belum punya konsep. Mereka belum punya konsep. Jadi sistemnya nanti akan dibuat itu bagaimana mereka itu kelembagaannya itu diperkuat.
kelembagaannya. Selama ini kan misalnya Silatri yang sudah jalan gitu-gitu kan. Tapi yang lain kan masih bingung mau ngapain karena potensinya belum jelas. Nah, penempatan orang juga bukan karena ya yang penting ono lah siapa-siapa, bukan, tapi mereka yang benar-benar antusias untuk mengelola itu. Dan di situ nanti ada pelatihan untuk penguatan kelembagaan. Apa yang bisa dikerjakan. Jadi nanti kita inventarisir potensi desa A apa, desa B apa, nah kita bina di sana. Nah, itu harapannya yang paling memungkinkan lah. Kalau semuanya misalnya ke Dinas Pertanian kayaknya Dinas juga terlalu berat untuk ke sana. Jadi yang paling memungkinkan, karena inti dari kita membuat produk entah pertanian entah apapun itu ada di marketing. Kalau kita marketingnya nggak oke kan susah. Jadi marketing itu ujung tombak perusahaan. Ya entah perusahaan, entah desa, entah pelaku usaha itu di marketing. Kalau marketingnya nggak jalan ya kita percuma juga gitu. Artinya percuma kita memproduksi barang udah bagus nih tapi tim marketingnya nggak. Nah, tim marketingnya seyogianya itu dari tingkat desa mulai ikut campur, mulai ikut membersamai mereka yang kesulitan di situ. Saya juga menyampaikan ke Pak Buwon, Paguyuban BUMDes Wonosobo. Artinya bagaimana mereka kita bimbing misalnya dari sisi selama ini misalnya keripik nggak begitu laku karena kemasannya yang terlalu biasa, kita latih bagaimana membuat packaging yang bagus. Gitu. Artinya hal-hal yang tampak kecil tapi itu nanti di marketing berfungsi. Saya juga sering diskusi dengan para pelaku BUMDes, artinya mereka juga concern ke sana, cuman kemarin belum ada regulasi sehingga BUMDes itu masih iya enggak gitu. Jadi kalau yang tampak nggak punya potensi ya serana BUMDes sih. Padahal itu bisa dikorek, artinya dikorek apa sih yang ini di desa ini pasti ada. Nggak mungkin terus blank nggak ada sama sekali. Kalau misalnya alamnya nggak memungkinkan, ya mereka bisa artificial apa. Kemarin misalnya dari desa Larangan Kulon mengundang saya untuk mencoba untuk mengupas potensi desa. Misalnya mereka menyampaikan lahannya kecil sekali, jadi kita tidak memungkinkan bla bla bla. Bagaimana kita membuat pertanian hidroponik yang tidak harus lahan besar? Atau mungkin sini apa yang terkenal? Kita punya Ranggina, kita galakkan lagi Ranggina. Siapa yang akan menjual? BUMDes lah sebagai pintu untuk menjual produk itu. Misalnya membeli dulu dari UMKM, kan mereka udah berputar nih, udah kita beli lah. BUMDes inilah yang akan menjual keluar. Bantuannya seperti itu. Lah BUMDes penguatannya itu harus didukung oleh pemerintah. Mengapa kemarin BUMDes pariwisata, kemudian perekonomian itu investasi, pariwisata, BUMDes koperasi itu akan digalakkan lagi. Artinya lebih di ini lagi lah. Nanti kita bareng-bareng. Kemarin juga udah ketemu dengan dinas sosial terkait bagaimana nanti skemanya untuk nge-push BUMDes untuk bersinergi dengan pelaku-pelaku usaha di tingkat paling bawah di desa-desa gitu. Oke, kalau di ujungnya adalah pemasaran, pemerintah sebenarnya sudah mencoba bela beli produk. Itu kan salah satu agar upaya ini tersalurkan. Saya melihat belum efektif, Mas. Belum banyak yang beli produk Wonosobo misalnya, belum memakai itu gitu. Lagi-lagi itu butuh komitmen dari Pemda. Jadi saya pun menyampaikan ke Pak Bupati, jadi jangan himbauan, tapi buat instruksi. Kalau himbauan kan suka-suka mau menghimbau, dihimbau masyarakat misalnya minum teh tambi kan himbauan. Saya nggak juga nggak. Tapi kalau instruksi misalnya ASN setiap bulan minimal 10.000 rupiah akan di drop teh tambi misalnya seperti itu, dipaksa. Toh mereka pakai misalnya dengan merek-merek lain, misalnya kata Sariwangi kan juga teh tambi, gitu kan. Tongji juga teh tambi, cuma mereka mereknya yang beda, cuma mereka lebih mudah dapat di pasar-pasar. Itu bela beli produk Wonosobo juga itu lagi-lagi butuh komitmen, hanya sekali dua kali, tetapi reguler loh, reguler. Kemarin kan cuma berapa bulan udah. Iya, ketika sayuran hancur juga pemerintah ada membeli tetapi ya sudah, hanya mereka tidak punya anggarannya ke sana, terbatas itu. Dan ini sangat tentatif itu loh. Ini bisa tidak sih berkesinambungan terus itu? Bisa, sangat bisa. Kemarin juga udah audiensi dengan pelaku UMKM. Artinya kalau misalnya souvenir untuk tamu, acara-acara pakai produk UMKM gitu. Dinas Perdagangan juga harus mulai melakukan kurasi, lihat UMKM mana yuk yang belum punya BPOM, didorong, yang belum punya
halal didorong gitu-gitulah. Artinya harus aktif jemput bola. Karena banyak sekali UMKM yang mau memasarkan produk tapi terganjal dengan aturan-aturan terkait produk. Gitu. Misalnya harus label halal. Padahal ya kita tahu Buten ya halal gitu, tapi kan pasar kan kita nggak tahu. Nah itu harus kita dampingi. Artinya bagaimana kita mendapatkan label itu. Nah itu yang harus telaten dari dinas. Karena kalau UMKM yang mengerjakan, kadang mereka nggak paham alurnya kemana gitu. Ya itu ya, desa pertanian sudah, wisata, kemudian pasar. Mas, Wonosobo APBD 1,9 triliun ya. Sudah menyentuh angka 2 belum ya sekarang? Kayaknya masih ada 1,9 triliun, belum menyentuh angka 2. Kemudian dengan geliat ekonomi yang seperti itu, dengan PR yang seperti itu, masih signifikan nggak ini anggaran 1,9 itu, apalagi 60% sudah dipakai untuk biaya pegawai gitu. Iya. Mas Elvan melihatnya seperti apa Mas dengan APBD kita? Karena dana yang paling besar kan dana dari perimbangan pusat ya, artinya masih lebih besar dari pusat. PAD-nya kan kecil sekali, PAD itu cuma 400 sampai 500 miliar, kecil sekali. Jadi salah satunya ya tadi itu kita ngomong tadi kan ngomong ekonomi ya, bagaimana kita perekonomian itu digenjot betul dari internal. Artinya dari internal itu nanti akan efeknya ke PAD. Kalau kita mengandalkan dari perimbangan daerah, kemudian dan itu akan dilihat juga kinerjanya. Kalau kinerjanya bagus, mereka akan bisa bertahan. Taruhlah insentif misalnya, insentif dikasih dari pusat itu, kalau kinerja dari Pemda bagus, kalau bagus dapat insentif bagus, kalau enggak dapatnya juga kecil. Nah artinya ini nanti sebenarnya akan berkorelasi, saling berhubungan satu sama lain gitu. Kinerja Pemda bagus, dapat insentif tinggi. Kemudian nanti dana perimbangan juga akan semakin bagus. Jumlah penduduk juga mempengaruhi. Tapi kalau misalnya tadi geliat ekonomi dikaitkan dengan APBD, ya itu memang kalau turun itu bahayanya ada di pendapatan asli daerahnya. Jadi nyuportnya tuh kecil sekali. Padahal kan dari perimbangan nggak mungkin terus kita minta naikkan kan nggak mungkin juga gitu. Jadi ada memang namanya juga perimbangannya, artinya mengimbangi kebutuhan dari daerah gitu. Nah kalau sekarang yang paling bagus itu contohnya seperti Batu lah. Saya seneng nyontohkan Batu karena dia hanya 3 kecamatan tapi mentes banget itu loh. Kota kecil tapi bener-bener mentes banget gitu. Kota Batu ya, Malang ya? Iya Malang. Itu kan cuma 3 kecamatan tapi ekonominya bener-bener bagus karena mereka di internalnya kuat. Contohnya wali kotanya, pokoknya semua tamu yang mau ada acara studi banding ke Pemda, ke dinas manapun harus menginap di Batu. Akan ditanya, kita aja ke sana ditanya, nginepnya di mana? Waktu kita bilang di Malang, bisa nggak pindah ke Batu? Padahal kan Malang karo Batu yo kakak adik kan. Tapi itu memang komitmen dari Pemda, leadernya juga bagus seperti itu. Artinya kita benar-benar misalnya gini, ada kunjungan, bisa nggak kunjungannya jangan sejam 2 jam, 2 hari kita membuat acaranya 2 hari, diinepkan di hotel yang ada di Wonosobo gitu. Itu jadi itu hal kecil yang bisa dilakukan. Jadi kemarin pun audiensi awal-awal pelantikan itu kan audiensi dengan banyak pelaku usaha, pelaku pariwisata dan lain sebagainya lah. Intinya mereka ya berkeluh kesah sama leader untuk kita mau bagaimana gitu. Artinya kemarin mungkin sempat tertidur lama, kita coba untuk menggeliatkan lagi semua sektor-sektor. Nah, ini yang akan menumbuhkan ekonomi real di masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi meskipun nanti dari dana perimbangannya itu sama, tetapi geliat ekonominya bagus, itu akan menopang perekonomian di daerah gitu. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan ekonomi yang lagi bergeliat, ya memang seharusnya seperti itu, arahnya mulai positif. Kemarin kan, jadi gini, kalau kita mengatakan negatif itu kalau 3 triwulan berturut-turut mengalami koreksi, berkurang itu resesi ekonomi. Kemarin kan mengalami resesi ekonomi dari tahun 98, itu baru kemarin terjadi karena mengalami
penurunan pertumbuhan sampai 2 kali berturut-turut triwulan 2 kali berturut. Iya. Nah ini mulai 2021 proyeksinya naik di angka 5,5. Ya mudah-mudahan sih tercapai lah. Wonosobo juga mengikuti nasional jadi mulai bergerak membaik gitu. Makanya kita kalau ngomong pandemi kayak gini ya sesegera mungkin kita beresi, enggak ya kelamaan gitu. Karena semua sektor kecuali apa ekspedisi. Ekspedisi justru malah naik. Ekspedisi sama alat kesehatan itu naik. Saya membuat sebuah artikel. Saya kan setiap tahun membuat artikel untuk proyeksi tahun. Jadi kayak 2020 itu saya sampaikan di PBNU waktu itu. Proyeksi tahun 2020 apa? Terus kemarin saya menyampaikan di sebuah jurnal. Jadi apa yang akan terjadi 2021. Jadi saya sering membuat tulisan artikel yang saya terbitkan di jurnal-jurnal gitu terkait tentang proyeksi-proyeksi setiap tahunnya gitu. Jadi yang memang happening ya alat kesehatan sama ekspedisi. Sisanya hampir semua collab semua gitu. Hampir semua sisi lah semua collab. Tapi untuk dua ini alat kesehatan dan pengiriman barang naik. Karena kan ya kita nggak bisa ke pasar jadi. Oke. Berarti situasi keramaian Wonosobo di jelang Ramadan sampai Ramadan ini adalah pertanda baik dari sisi ekonomi. Bukan kemudian konsumtif, Mas. Yang diharapkan konsumtif baik. Yang diharapkan justru malah konsumtif. Itu ya. Yang diharapkan juga malah konsumtif. Biar berputar ya. Perputarannya juga nanti akan bagus kalau kita. Ya, Bank Indonesia pun sudah menyadari mungkin ini akan turun, makanya kan rata-rata kan 158 triliun yang disiapkan, tapi ini agak turun 145 karena melihat ada kebijakan tanggal 6 tidak boleh mudik, akhirnya Bank Indonesia membuat keputusan untuk menurunkan jumlah uang yang beredar. Karena yaitu kemungkinan, karena kan efeknya nanti inflasi kalau kita nggak berimbang. Jadi harus ada uang beredar itu harus seimbang. Jangan terus gawe ngasake ya itu yang nggak paham kan kayak gitu. Buat yang banyak kan bisa, yang nggak bisa uang beredar itu harus dikontrol gitu. Itu fungsi moneter itu seperti itu. Oke, itu perbincangan kita dengan Mas Ilvan Kaukab bahwa keramaian di bulan puasa ini yang rame itu, yang banyak orang jajan sana sini itu adalah salah satu pertanda yang baik untuk menumbuhkan ekonomi kita di tengah pandemi, karena kemudian ekonomi kemudian berputar. Harapan, berarti bulan suci itu punya harapan ya dari sisi ekonomi. Perbincangan kita sudah cukup, kalau diteruskan ini banyak sekali. Kita akan hadirkan Mas Ilvan Kaukab dalam tema-tema yang lain. Jangan khawatir Mas, kayaknya kita akan lebih banyak diskusi ini. Kita akan lebih banyak mengundang Mas Ilvan karena tadi ada beberapa hal yang juga harus kita kupas lebih lebih jauh ya, lebih dalam. Semoga Mas Ilvan tidak bosan untuk kita kita ajak untuk diskusi. Kita punya banyak teman-teman. Saya pikir kalau Mas Ilvan kemarin merasa sendirian, besok tak carikan yang lebih banyak yang seperti ini. Itu perbincangan kita dengan Mas Ilvan Kaukab di Serasi edisi podcast. Kita akan ketemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Serasi semangat rakyat beraksi. Bareng Mas. Serasi semangat rakyat beraksi. Serasi semangat langsung rakyat Mas. Semangat rakyat beraksi. Gini ya Mas Gani. Oh gini? Iya, serasi semangat rakyat beraksi. Enggak tahu ini si Ihsan ini gini.